Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur, Mazmur 24 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikian firman Tuhan. Ya, dilanjutkan dengan Ibu silakan. Ibu Sarma, Mazmur 24, Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Baik, saya akan membacakan Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia,
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Ya, dilanjutkan Ibu Cinta, Matius Baik. 21 1 sampai 20. Ya, baik Pak Gindo. Matius 21 ayat 1 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata,
Bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong menjadi kering? Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah sesuatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh dari atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Apabila Anda menyambut Yesus, menanti-nantikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Ya, tetapi banyak orang mereka beretorika dengan mengatakan Yesus Raja. Buktinya apa? Buktinya mereka sebenarnya menolak Yesus kan, nggak mau kan? Kalau orang kembali ke hari Minggu kemarin ya, kita kemarin belajar firman Tuhan hari Minggu, ya bagaimana menjadikan, bagaimana mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu nggak jauh. Engkau punya kuasa untuk mendatangkan kerajaan itu kan. Makanya beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya sedekat apa? Katanya, oh kerajaan surga itu ada telapak kaki ibu. Salah. Di telapak kaki ibu ada tai ayam. Saya bilang begitu kan. Kerajaan surga di telapak kaki ibu. Ya kan? Banyak ibu yang buang anaknya. Ya kan? Banyak ibu yang mengkhianati anak-anaknya sendiri. Banyak. Ya. Kerajaan surga itu bukan di telapak kaki ibu ya. Di telapak kaki ibu itu kapal itu loh. Kapalan itu. Di telapak kaki ibu itu tai ayam. Di telapak kaki ibu itu ada bukan sorga ya. Sorga itu di mana? Kerajaan sorga itu di mana Yesus menjadi raja. Disitulah sorga. Makanya banyak orang kepahitan karena tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Banyak orang Kristen nyinyir kenapa tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Banyak orang Kristen tidak berkarya bagi kerajaan Allah, tapi menjadi musuh Allah. Ya kan? Jangan-jangan ada salah satunya yang menjadi musuh Allah. Anda menjadi musuh kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, kita menjadikan Yesus sebagai rajanya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan apa? Ya kan? Nah, Lukas 21, Lukas 12, ya kan? Kemarin berkata, sesungguhnya engkau, kerajaan Allah tidak jauh darimu. Ketika apa? Ketika Yesus tahu bahwa Anda mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dan Anda mengasihi sesama lebih daripada korban bakaran ritual apapun. Anda lebih senang ritual kok. Makanya kerajaannya jauh. Kerajaan Allah jauh darimu. Karena kamu mencintai ritual. Kamu mencintai semua simbol-simbol. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata itu. Dan kasihilah sesama manusia. Supaya kerajaan Allah jangan jauh darimu. Kerajaan Allah di mana Yesus sebagai raja, ciri-cirinya itu. Nah, Anda tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Anda beretorika dengan Yesus sebagai raja. Ya kan? Contoh, orang Jogja berkata, ya bahwa Hamengkubuwono adalah sultannya mereka. Tapi kan retorika belaka kan? Apakah, saya nggak ngerti ya kalau ada orang berkata bahwa sultan adalah rajanya mereka. Goblok banget ya. Kalau ada orang Jogja berkata sultan itu rajanya saya. Dan yang lucunya lagi gajinya pegawai-pegawai kesultanan itu cuma ada yang 5.000 perak. Itu kayak jahat bener ya, sadis bener ya. Peres bener ya hidupnya mereka dengan diberi kebanggaan. Cuma pokoknya diberi kebanggaan Pak. Bodoh banget ya, diberi kebanggaan. Ya orang-orang itu terhipnotis oleh tipuan-tipuan sultan Islam itu tuh ya.
Balik lagi. Siapakah yang menjadi rajamu? Ya, jangan-jangan uang. Makanya di keduanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemarin kita sudah belajar apakah kebenaran? Ya, kebenaran adalah sadek, ya, yang menjadi akar kata dari sedekah. Ya, dalam bahasa Ibrani ya, sedekah itu bahasa Ibrani yang artinya berdiakonia. Jadilah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah ceritanya sedekah. Coba kita balik lagi, carilah kerajaan Allah, yaitu ketika engkau mengasihi sesamamu. Bagaimana cara mengasihi sesamamu? Kan sedekah juga kan? Sesamamu, yaitu tiap sore damaris bagi-bagi makanan. Itu mengasihi sesama. Ya, bagaimana mengasihi Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melakukannya kepada orang yang paling hina ini, siapa bagimu orang yang paling hina? Bagi saya orang-orang Islam ini yang paling hina, yang harus saya kasih makan. Sehingga saya menganjurkan Anda untuk kasih makan. Ya kan? Dengan demikian kita sedang melakukannya buat Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan untuk orang-orang yang paling hina ini, kita sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Nah, makanya kita lakukan. Jadi diakonia dan diakonia kan? Apa? Inti dari kekristenan adalah kebenaran, sadek, yaitu sedekah. Makanya Tuhan Yesus ditentukan menjadi imam besar kita dengan ketentuan dari siapa? Dari Raja Sedekah. Melkisedek itu loh. Melek Sedek. Melek Raja Sedek, kebenaran. Yaitu akar kata dari sedekah. Balik lagi, nggak bolak-balik saudara. Diakonia. Makanya gereja-gereja tidak mengajarkan diakonia, itulah gereja sesat. Bukan orang yang trinitas, tidak trinitas. Bukan orang oneness saksi Yehova. Saksi Yehova kalau nggak sedekah, nggak sesat. Inti dari kekristenan itu sedekah, saudara. Iya kan? Nah, bagaimana menyambut raja yang akan datang itu? Orang-orang Israel mau menyambut rajanya, dia bersorak-sorai waktu mereka dengar Yesus mau datang ke Yerusalem. Nah, ini mau ambil alih Yerusalem nih. Senang mereka, dia taburkan. Orang yang sama teriak-teriak Hosana, ya kan, bagi anak Daud, orang yang sama teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Konyol sekali ya. Ironik sekali ya. Orang yang sama yang berkata Hosana anak Daud, orang yang sama teriak salibkan dia. Mengapa? Karena mereka kecewa kepada Tuhan Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus akan membumi hanguskan tentara Roma, ya kan? Diobrak-abrik. Ternyata Tuhan Yesus mengobrak-abrik hati para imam dan hati mereka semua yang busuk, yang cinta uang. Ya kan? Diobrak-abrik bait sucinya kan. Diobrak-abrik bait sucinya karena mereka menjadikannya sarang penyamun. Wah, ngeri. Ada orang mesianik ngajari saya. Ya, supaya tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Ya, memang berapa banyak yang sudah kamu menangkan bagi Yesus? Berapa banyak yang sudah kamu kasih makan? Jangan-jangan kamu Kristennya Kristen retorika pula, tak bilang ya. Nah ini kamu nih sesat karena kamu agamawi. Itu ya. Banyak orang-orang Kristen itu agamawi retorika. Seluruh dunia. Anda pikir orang-orang ini selamat? Enggak loh. Anda hati-hati ya. Anda pikir Anda sudah Kristen, Anda selamat. Enggak loh. Ketika Anda memutuskan, aku berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus kan, Anda begitu Anda cuma retorika, Anda dilepehin loh. Gimana Pak supaya nggak retorika? Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Makanya orang-orang yang menghalang-halangi diakonia itu adalah musuh kerajaan Allah.
Anda yang berani menjegal jalannya diakonia, saya katakan ya, Anda adalah musuh-musuh kerajaan Allah. Lawan Anda adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya warning saja. Saya warning. Serius ya. Oh, Anda ini perkataan Nabi ke-26, jangan main-main. Ya, kalau ngomong sih jadi loh, saudara. Berapa? Anda masih tidak ngamatin, kalau saya ngomong pasti jadi. Ya, yehi wa yehi loh. Yehi wa yehi. Kenapa? Tadi kan, jangankan pohon ara mati, gunung aja beranjak kok. Kalau kamu percaya. Saya ngomong ini dasar firman Tuhan, saudara. Anda yang menipu dirimu sendiri atau bersedekah, kemarin Pak HW bagus ya, di dalam sedekah ada berkat, ada kutuk. Ya, ketika Anda melakukan sedekah itu dengan tulus hati, berkat yang datang. Ketika Anda melakukan sedekah itu, diakonia itu dengan licik, kutuk yang datang. Beneran itu ya, itu beneran. Anda melakukannya dengan hati yang penuh dengan berkutuk yang datang. Anda yang sendiri mendatangkan kutuk itu. Anda membuli. Contohnya siapa? Anania Safira. Sedekah loh. Tapi dia tidak jujur. Hatinya culas. Ya kan? Mati. Kenapa Barnabas jual tanahnya, kasihkan semuanya, Anania Safira jual tanahnya, kasih separuh, tapi mulutnya ngomongnya semua. Kalau dia ngomong separuh adalah separuh, ya separuh, nggak ada apa-apa. Tapi karena dia ngomong separuh semuanya, mati dia. Hati-hati. Ini adalah pelayanan yang kudus ya. Nah, makanya orang-orang kecewa. Karena Yesusnya tidak tidak memporak-porandakan orang Romawi, malah imam-imam dan para ahli Taurat, orang Farisi diobrak-abrik hidupnya. Kayak saya diobrak-abrik. Saya bilang sama orang ini ya, yang katanya yang sok ngatur-ngatur saya. Udah bagus, ya gerejanya Gilbert nggak tahu obrak-abrik. Coba kalau saya di Indonesia, wah itu saya masuk gereja Gilbert, tak pecutin semua itu majelisnya itu. Saya masuk gerejanya Philip atau apa, gerejanya tak pacutin semua. Saya pernah gebukin pendeta di bawah mimbarnya ya. Serius ya. Dan kayak pendeta tak gebukin di bawah mimbarnya. Serius, tak injek-injek di bawah mimbarnya dia. Saya pernah ya, tapi saya lagi jahat itu ya. Saya baru dipulihkan, masih kepahitan. Baru sembuh itu ya. Oh pernah saya. Wah dosa Pak, siapa bilang dosa? Kalau Anda ya jangan, Anda bukan nabi ya nggak boleh. Anda bukan nabi nggak boleh, kalau saya boleh. Kalau Anda mau jadi nabi, aku udah jadi buronan dulu. Mumet dah saya. Aduh. Ya, enggak ya, tapi artinya begini loh saudara, artinya. Banyak pendeta-pendeta brengsek dan Anda takut dengan pendeta ini. Saya nggak nyuruh Anda gebuki, ya nggak boleh Anda gebukin orang, masuk penjara. Kalau saya karena nabi jadinya kebal hukum saudara. Kebal hukum. Anda jangan masuk penjara ngebuki orang, enak aja ngawur Anda. Ini penyiksaan, aniaya, pasal berapa, 354 itu. Pasal penganiayaan. Iya, aku jadi buronan dulu kalau mau jadi nabi. Tapi yang saya maksudkan adalah, memang ada banyak pendeta-pendeta brengsek, saudara. Dia yang menghalang-halangi Anda untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya kan? Hamba-hamba lain dipecutin sama dia. Ya kan? Kalau ada orang yang sedang mau memberitakan Injil benar-benar sungguh-sungguh di sidang kayak saya dulu. Memberitakan Injil sungguh-sungguh di sidang saya ya. Beneran loh. Sama pendeta-pendeta ini di sidang saya. Hampir tiap minggu kita dipanggil, dimarahin. Pendetanya ketakutan, takut gerejanya dibakar. Terus kami kemudian saling berbagi kan, anak-anak mau belajar gitu kan. Gereja-gereja gelisah, apa ini? Oh, sekte apa nih? Kalian mau bikin sekte sesat ini? Ada orang yang mau belajar berbagi,
dibilang sesat. Ya kan? Ada kita lagi mau bagi-bagi Damaris, mau beli ambulan, dicaci maki tiap hari. Nah, itu. Ya kan? Hati-hati. Oh, nggak apa-apa, orang caci maki kita. Tadi kemarin kita juga belajar 1 Petrus 2 kan. Yang penting kita tetap sadek kebenaran dan dalam kesalehan. Supaya caci mereka itu nggak mempan. Karena kita terus rajin diakonia sedekah. Makanya yang kencang sedekah. Yang kencang. Oh, Anda tidak harus melalui Damaris. Lebih bagus dengan tanganmu sendiri menyajikannya, saudara. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, daripada Anda AIU langsung ditransferkan ke Damaris, dititipkan ke Damaris. Tetapi alangkah lebih baiknya Anda lakukan dengan tanganmu sendiri. Tapi daripada Anda tidak berani, tidak ada waktu dan segala macam, seperti orang yang punya talenta tadi, yang punya 1 talenta, jangan kamu pendam, kirim ke Damaris talentanya, supaya ada orang yang mampu mengusahakannya, talenta itu bisa berlipat kali ganda. Itu. Anda semua yang tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, uangnya transfer ke Damaris. Bukan buat saya. Ada yang ngelola ya, Pak Ketua dengan Ibu Ketua. Bukan saya, uangnya nggak ke saya. Ada beli ambulans pun yang mereka yang nombokin juga, bukan ya kan, semua. Itulah sebabnya Anda nggak diberkati kalau Anda menghalang-halangi, kalau Anda hidupnya tidak mau bersedekah. Nah, balik lagi saudara. Ketika Yesus sebagai Raja, apalagi yang harus kita lakukan saudara? Apa yang harus Anda belajar ketika menjadikan Yesus sebagai Raja? Hidupmu itu penuh dalam pengampunan. Hidupmu di dalam kekudusan. Beresin seluruh hidupmu. Ya kan? Dan waktu mempersiapkan Yesus sebagai Raja, nah, Anda siapkan hatimu juga. Kemarin kita juga belajar, saya ulang-ulang lagi ya, Anda ingat nggak kemarin kita belajar? Anda mau mengharapkan Tuhan, kata-katanya menanti-nantikan Tuhan, tapi Anda nyerobot terus, ngatur-ngatur Tuhan. Yesus yang menjadi Raja, tapi kamu yang ngatur. 1 Samuel 8, ya, aku mau Raja. Lah kamu mau Yesus sebagai Raja, tapi kamu mau bikin kerajaanmu sendiri. Ya kan? Model gaya-gayamu sendiri ngatur kerajaannya. Ya enggak bisa. Anda ikut aturannya kerajaan surga. Apa aturannya? Buah roh dan buah jiwa-jiwa. Itu aturannya. Ya kan? Kerajaan surga itu punya aturannya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya kan? Lemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan. Ada. Anda di situ diajari. Kalau Anda ngelampiaskan dagingmu terus, ya dikit-dikit balas dendam, musuhan, ya jangan. Berkhianat, ya bohong. Hati-hati ya. Banyak orang berpikir Anda sudah selamat, tapi ternyata Anda masih. Makanya tadi saya ngomong pagi-pagi, saya ngomong sama kawan sahabat saya Hans di sini ya. Partner saya dalam melayani, dalam penginjilan, ngajar orang-orang imigran ini. Harus ada buah roh. Ya. Bukan berbahasa roh, ciri khas Anda itu sudah lahir baru. Itu bukan bahasa roh loh. Ciri khas Anda dipenuhi Roh Kudus itu bukan bahasa roh, Anda jangan tertuduh. Salah itu ya. Bahasa rohnya aja ngawur kok ngarang-ngarang. Ciri khas Anda dipenuhi Roh Kudus, maka Anda pasti berbuah roh. Ada kasih, ada sukacita,
damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesabaran, ya, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan lembut ya. Lemah lembut itu yang dimaksud adalah kerendahan hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu mau bertobat. Mudah untuk bertobat hatinya itu loh. Mudah untuk kalau ada kesalahan dia, kalau memang saya salah saya minta maaf. Tetapi jangan juga kalau Anda nggak salah terus Anda minta-minta maaf, ya nggak perlu. Ya, juga jangan terlalu ini juga ya. Tapi teman-teman itu kerendahan hati, bukan kelemar-kelemar kayak itu ya, kayak ayam begitu. Jangan, bukan. Ada penguasaan diri. Harus berbuah roh dan berbuah jiwa-jiwa. Itu ciri khasnya. Kalau Anda tidak cerita ini, hati-hati loh. Pendeta-pendeta sudah nggak ngajarin Anda ini kan. Kalau Anda ciri khas penuh Roh Kudus, Anda berbahasa roh. Taunya pendetamu kan begitu, pendetamu aja nggak lahir baru kok. Pendetamu aja nggak penuh Roh Kudus kok. Serius. Jangan-jangan pendetamu yang di gereja itu tidak penuh Roh Kudus, dia berbahasa roh tapi Pak bohong, itu bahasa rohnya palsu kok. Oh, Bapak menghakimi, saya nggak menghakimi, aku yakin, ayo taruhan sama saya. Bahasa roh pendetamu palsu. Serius, saya nggak main-main, nggak bohong-bohongan. Nyatanya pendetamu tidak berdiakonia kok, nggak mungkin orang penuh Roh Kudus tidak berdiakonia. Mustahil. Mustahil orang yang penuh Roh Kudus tidak berdiakonia. Karena dari mulai Yesus sampai para rasul, ceritanya selalu diakonia, selalu bagi-bagi makanan. Bukan bagi uang ya, bagi makanan. Seluruh perbendaharaan, seluruh dana itu digunakan buat bagi-bagi makanan. Lihat ya materi, itu inti kekristenan ya. Sadek, dia di kayosune, kesalehan itu ya, di kayosune kebenaran, kesalahan, keadilan. Itu dari kata yang sama, sadek. Di kayosune itu bahasa Yunani-nya, bahasa Ibrani-nya sadek, yang merupakan akar kata dari sedekah. Karena dalam kebenaran itu selalu ada sedekah. Hati-hati. Nah, apalagi orang-orang mulai fitnah-fitnah apa ya. Dan selalu kalau ada orang yang berdiakonia, ada orang yang sedang bersedekah di kayosune, selalu ada fitnahan. Itu wajar. Kita buktikan dengan lebih hebat lagi. Kita lakukan lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Gitu. Ya. Tunjukkan, jangan takut. Ya. Nggak ada mau orang sedekah di penjara. Gara-gara sedekah di penjara. Yang menjarain goblok. Nggak ada yang orang sedekah di penjara itu nggak ada. Percaya saya. Nggak ada. Kecuali Anda tilap itu uang sedekahnya. Ya masih penjara lah. Kayak yang di channel Palestina kan. Tilap ya buron. Nasruddin Nasrullah siapa itu ya, FPI itu. Jangan ditilap, itu uangnya Damaris nggak boleh dipakai-pakai buat usaha. Uangnya Damaris mau saya puterin dulu, ya nggak boleh, enak aja. Pak Ketua yang marah ngamuk Pak Ketua duitnya mau diputerin, enak aja. Balikin uangnya, ini diputerin, enak aja ngawur. Nggak boleh ya. Itu uangnya Tuhan. Uang dari masyarakat yang diberikan untuk orang miskin. Berarti itu uangnya Tuhan. Sedekah. Simpel sekali ya. Tapi kan Anda kan nggak mengerti kan arahnya kemana setiap hari Anda baca Alkitab, blank. Kenapa? Karena Anda tidak membacanya dengan ketulusan hati, Anda bacanya begitu udah cerita sedekah, Anda langsung, aduh jangan ah. Sedekah yang paling benar itu Anda lakukan dengan tanganmu sendiri. Getaran-getarannya itu berasa, saudara. Ketika Anda masuk, Anda sedang nabung di sorga kan. Anda kasih ke gerejanya pendetanya tambah gembul, mobilnya tambah bagus, Andanya nggak diberkati. Coba Anda mulai jalan. Tiap hari doanya khotbahnya sedekah terus. Lo tiap hari saya khotbahnya nggak sedekah terus, khotbahnya macam-macam. Cuman memang inti dari kekristenan itu sedekah.
Ya kan, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, mengasihi sesama. Balik lagi diakonia. Anda mau cerita apapun, Anda menghafalkan seluruh isi Alkitab 31.000 ayat. Isinya apa? Isinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama, orang Samaria yang murah hati, sedekah. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sama saja disuruh memberi makan orang-orang yang Anda yang hina ini, sedekah lagi, ya, mau muter-muter. Nah, kemudian di dalam sedekah itu Anda baca lagi firman Tuhan, kemudian Anda jadilah rema, dan kemudian Anda mendengar suara Tuhan. Kemudian Anda kan dituntun ketika Anda dalam kesusahan. Anda kan dengar tuh, remanya itu bergema, kamu jangan ke sana, ke sini, kamu pergi ke sana, dituntun ke kanan ke kiri, kamu dituntun hidupnya. Itu begitu ya, prosesnya itu seperti itu. Oke. Jadi jangan takut Anda yang sedang dalam kesusahan. Biarkan rema itu bergema melalui sedekahmu. Makanya sedekahmu itu jangan dipamer-pamerkan. Pak Paulus juga pamer, loh itu bukan duitnya saya, bukan saya pamerkan, saya memotivasi Anda. Jangan bingung. Saya memamerkan, ini adalah uang Anda semua, bukan uangnya saya. Kecuali uangnya saya, ini saya ini transfer Damaris nih, ya tunjukin nih, ini saya transfer Damaris nih tiap bulan nih. Nah, itu namanya saya pamer. Tetapi ini saya memotivasi Anda nih, kita harus ini. Gitu, Anda harus tahu bedanya. Itu kadang-kadang orang tidak ngerti ya itu. Ya, nanti Anda ketika dalam prosesnya sedekah itu, Anda termasuk yang nggak punya uang hari ini. Anda punya makanan kan di rumah, bagi Anda turun ke jalan, kasih 1 bungkus, cari orang yang miskin, orang yang kelihatannya belum makan, yang gelandangan, kasih dia. Bawakan teh manis anget, taruh di plastik, sama itu kasih dia buat sarapan pagi ini, coba. Ya, nanti Anda tidak perlu meminta-minta lagi. Tiba-tiba semua jalan akan dibuka nanti. Memang begitu. Jangan kayak Yusuf Mansur. Kalau kasih ke saya, titipin ke saya. Duitnya dimakan sendiri, katanya uangnya hilang, dicuri 1 miliar. Sini ngapusi tok orang-orang Islam ini. Anda taruh di Damaris. Ya kan? Jelas, semuanya jelas. Kalau Damaris sampai tidak benar, Anda laporin ke polisi. Iya kan? Simple. Iya kan? Simpel sekali. Ya, nanti Anda akan mengalami terobosan. Tuhan Yesus memberkati.